Rasulullah ya di maljah alaika salawatullah abdun bil bad yartaji lasmal atab jud bil jawab marhaban qad qabalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, hadirin hadiroh, wabil khusus yang kami muliakan, yang kita muliakan bersama jajaran kepengurusan MPCN Kabupaten Kota, jajaran suriahnya, jajaran tanfidiyahnya yang hadir. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada beliau Kiai Haji Romli. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan. Amin. Dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, ditambah istri. Amin, jangan amin. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor, Banser, PAJ Batang Kota, yang kami muliakan segenap hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah oleh Allah pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita ngaji bersama-sama, kita bertolakul ilmi. Bahwasanya yang namanya tolabul ilmi ini adalah kewajiban yang tidak ada batasnya. Selama kita ini punya nyawa, kita punya kewajiban untuk bertolabul ilmi. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari gendongan sampai di pemakaman, orang itu wajib untuk ngaji. Oleh sebab itu kita dalam hal ini berarti telah melakukan kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita bersama dengan kita bertolakul ilmi. Mari kita mulai majelis kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita, semoga dengan kita hadir di majelis ini yang dalam keadaan sedih dihilangkan kesedihannya, dimudahkan rezekinya, dan semoga kita ini oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali mengkaji kitab Fathul Qorib. Jadi kitab Fathul Qorib itu disebut kitab kuning ya. Kitab kuning. Jadi kitab kuning itu sebetulnya adalah istilah. Bukan berarti kitabnya warnanya kuning, maka kalau yang ustadznya bawa kitab pakai kertas putih, wah ini enggak. Ustadz kitab kuning enggak begitu. Jadi kitab kuning itu istilah untuk kitab-kitab yang itu menjadi pegangan para ulama-ulama kita di pesantren.
Itu istilah untuk kitab kuning. Maka meskipun warnanya putih atau warnanya sudah coklat, itu tetap disebut kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan rukun-rukun sholat. Wasalisu takbiratul ihram. Adapun rukun yang ketiga dalam sholat ialah takbir ihram atau takbiratul ihram, yakni satu takbir yang dengan takbir itu orang menjadi haram. Fayata'ayyanu alal qadiri bin nutqi biha, maka menjadi ketentuan atas orang yang puasa untuk mengucapkan takbiratul ihram ayyakula Allahu akbar, untuk mengucapkan Allahu akbar. Jadi takbiratul ihram itu disebut ini beliau Yai Muklis Mawardi Syuriah MPC Nurul Batang Kota, Masya Allah sudah memakai peci putih. Semoga beliau Allah segera diberangkatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Lah mau wong alim itu perkara yang jelas dari enggak jelas. Jadi kalau mau wong alim perkara sing jelas itu malah jadi enggak jelas. Kita lanjutkan. Jadi takbiratul ihram itu satu takbir yang disebabkan takbir ini yang sebelumnya halal menjadi haram. Kal akli wasyurbi wa nawihima. Contohnya seperti makan, minum. Sebelum kita Allahu Akbar, itu kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh ngobrol, kita boleh melakukan hal-hal yang itu setelah takbir hukumnya menjadi haram. Maka takbir ini disebut takbiratul ihram. Kemudian wa ta'yinuha amrun ta'abudiyyun la yuqalu makna. Lalu ketentuan takbiratul ihram kalimat Allahu Akbar ini itu adalah ta'abud. Maksudnya gimana? Kita itu nggak akan paham kenapa kok yang diwajibkan memakai kalimat Allahu Akbar. Koyok dimulai takbir Allahu Akbar, takbir. Sholat nggak pakai takbir tapi memakai La ilaha illallah, itu nggak boleh. Yang namanya sholat itu wajib diawali dengan takbiratul ihram. Lalu kenapa yang dipakai takbiratul ihram itu adalah ta'abud. Maksudnya bagaimana kita itu ketika memakai kalimat Allahu Akbar, maka kita pahami itu semata-mata ibadah atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita itu sholat duhur kenapa 4 rakaat? Gak ada yang paham. Kalau ada orang berani mengatakan alasannya begini, itu pasti itu ngawur. Ulama mengatakan itu ta'abudi, murni karena wis gak bisa difaham, mentok gak bisa difaham, udah yang penting kita begitu maka kita dihitung ibadah, gak bisa diganti yang lain. Kemudian fala yasihu ar-rahmanul akbar, maka tidak sah diganti kalimat yang lain umpamane Ar-Rahman Akbar. Allah kan punya 99 nama. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, sebagainya. Lalu ketika udah ini kan saya ketika menyebut Rahman itu sama dengan menyebut Allah. Maka kalau saya Ar-Rahman Akbar itu ya sama dengan Allahu Akbar.
dalam hal ini tidak sah sholat, harus memakai kalimat Allahu Akbar. Dan niku wonten ketentuan nih, nggak boleh orang itu dalam takbirnya sembarangan. Contohnya kalau di dalam kitab Al-Bajuri disebutkan wa adamu maddi hamzatil jalalah, nggak boleh memanjangkan hamzah dalam kalimat jalalah. Allahu Akbar itu nggak boleh. Atau wa adamu maddi ba'i akbar, memanjangkan baknya Allahu Akbar, itu juga enggak boleh. Bagi wong alim ini tadi wingi kemarin ada makmum komplek Pak Ustadz di masjid saya itu imamnya kalau takbir Allahu Akbar semestinya hamzah A menjadi wa. Saya ulangi ya, semestinya A menjadi wa. Allahu Akbar, yang benar Allahu Akbar karena hamzah itu tidak wawu. Maka kalau memakai wawu bagaimana? Ya saya sampaikan, Pak, berarti imami panjenengan masih awam. Karena kalau memakai wawu untuk orang alim batal. Tapi kalau bagi wong awam itu sholatnya tetap sah. Nah sama sakit kan mesti ngerti kan. Nah kalau takbir itu nggak boleh Allahu Akbar, tapi harus Allahu Akbar. Ada beberapa kesalahan orang dalam dia takbiratul ihram. Makanya di dalam kitab Al-Bajuri itu wonten syarat 15. Seandainya 15 syarat itu in iftarlah wahidun minha lam tanaqid as-sholati. Kalau 15 syarat ini ada satu saja yang tidak terpenuhi, sholat boten sah. Itu masalah takbiratul ihram. Allahu Akbar semestinya Allahu Akbar. Contoh lagi, memanjangkan tadi hamzah Allahu Akbar atau memanjangkan baknya Allahu Akbar. Kemudian juga wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Kita kadung takbiratul ihram niku kupinge dhewe kudu krungu. Salat ketika takbiratul ihram jangan sampai kita itu hanya melafalkan tapi kupinge dhewe atau telinganya sendiri tidak dengar. Yang namanya salat itu ada rukun qauli. Rukun qauli itu kewajiban dalam wujud ucapan. Ini harus minimal telinga sendiri dengar. Jangan sing penting kan atine. Masalah tentang bibire gak krungu atau gak kedengaran gak masalah, gak begitu. Orang ketika sholat terutamanya dalam rukun qauli, dalam hal ini adalah takbiratul ihram, telinganya sendiri harus dengar Allahu Akbar. Tapi kalau untuk imam, lah itu standari bacaannya sekadar didengar makmum. Tapi bagi kita sholat piyambak itu minimal telinga sendiri niku dengar. Kemudian juga dalam masalah takbir ini umpamane nih yang kasuistik mawon. Waktu jamaah ternyata lampunya mati, listrik mati. Biasanya itu ketika imam Allahu Akbar itu banyak sekali orang di belakang ikut-ikutan Allahu Akbar.
menjadi mubaligh, menyampaikan bahwa imam sudah takbir. Itu dalam hukum ya boleh, tapi harus ada ketentuan yang terpenuhi. Enggak boleh niatnya hanya untuk memberitahu orang lain. Enggak boleh niatnya iklan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang ketika takbir itu kan dia sedang sholat. Oke, Pak Maten ya. Dia itu enggak boleh interaksi dengan orang lain. Umpamanya imam salah, panjenengan kok mengingatkan imam, niatnya memang mengingatkan tanpa ada niat dikit, itu berbahaya dalam sholatnya. Umpamanya imamnya salah kemudian kamu subhanallah, niatnya mengingatkan imam. Subhanallah, niatnya mengingatkan imam, itu enggak boleh. Lalu niatnya bagaimana? Niatnya kita semata-mata zikir atau kita zikir dan mengingatkan, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya hanya mengingatkan saja nggak boleh. Begitu juga ketika takbir ini, umpamanya panjenengan ketika sholat kok listriknya mati, ikut-ikutan mengeraskan suara. Jangan sampai niatnya hanya fokus memberitahu orang lain. Berarti kalau itu terjadi, dia sudah punya niatan interaksi dengan sesama manusia. Dulu wonten para sahabat ketika di tengah-tengah sholat enek koncone sing bersin wasim alhamdulillah. Dia karena bersin maka dia membaca alhamdulillah. Lalu ada temannya di samping moco yarhamukallah. Moco yarhamukallah, orang-orang yang dengar itu langsung noleh ini. Kaget tuh. Dia itu langsung kaget tuh, salah saya apa gitu. Baru oleh Rasulullah disebutkan, inna hadhi sholat la tasbu syai'un min kalamin nas. Sahabat, sholat ini nggak boleh ada omong-omongan dengan sesama manusia. Meskipun yang diucapkan adalah takbir, meskipun yang diucapkan adalah tasbih, kok niatnya manusia itu nggak boleh. Konsekuensinya sholatnya batal. Jelas ya? Lalu ketika orang itu takbir, wala yasifu fiha taqdimul khabari alal mubtada'i, enggak boleh mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada. Lah niki pakare Ustadz Miftah, pakar ilmu nahwu. Meskipun secara nahwu benar, tapi secara bacaan sholat ini enggak boleh. Umpamanya akbarullah, itu kan secara kalimatnya nggak apa-apa. Akbaru, adapun dan yang maha besar itu Allahu Allah. Bukan, itu akbaru dan yang maha besar Allahu, adapun Allah. Secara gramatika nggak masalah, tapi secara hukum sholat ini sholatnya jadi nggak sah. Waman ajiza anin nut anha. Kalau takbiratul ihram dengan bacaan Arab, maka dia boleh menerjemahkannya bi ayyi lughatin sa'a, dengan bahasa yang dia kehendaki. Kalau ada orang dia nggak bisa mengucapkan kalimat Arab Allahu Akbar, maka boleh dia menerjemahkan dengan bahasa yang terserah dia. Bahasa Persia, bahasa semut, selagi viral kan itu kan. Bahasa Indonesia, bahasa Madura,
tapi catatannya dia tidak mampu mengucapkan bahasa Arab Allahu Akbar. Tapi kalau dia itu bisa mengucapkan yang nggak boleh, kayak dulu kasus yang ada di Malang, orang yang niatnya api, biar orang yang sholat paham makna sholat, biar orang yang sholat paham apa yang diucapkan. Maka ketika sholat semua diterjemahkan Allah Maha Besar. Tapi orang ini mampu Allahu Akbar. Maka yang nggak boleh dalam hal ini, bacaan di dalam sholat tidak boleh diterjemahkan. Saya ulangi, tidak boleh diterjemahkan. Kecuali nanti ada pendapat kedua di mazhab Syafi'i, itu khusus untuk doa-doa yang sesuai huruf. Contohnya kan ada beberapa orang ya, ketika sholat dia ingin doa, tapi nggak hafal bahasa Arab. Akhirnya dia doa dalam sholatnya memakai bahasa Indonesia. Itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i mboten angsal. Kalau toh ada yang membolehkan, itu adalah ketika dia menerjemahkan doa yang telah sesuai huruf, umpamanya ya Allah maafkanlah dosaku dan maafkanlah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana menyayangi aku di waktu kecil. Dia memakai kalimat ini dalam doanya di dalam sholat. Itu kalau pendapat kedua boleh. Kenapa? Karena ini doa yang urut Robbi firli wali walidayya. Tapi kalau ya Allah niki angsuran sampun wae bayar ya Allah. Wah sampun telat. Ini enggak boleh kalau seperti ini. Kalau dalam konteks sholat harus memakai bahasa Arab. Makanya ketika orang dia tidak mampu membaca Fatihah, dia maka membaca ayat lain atau surat lain setara Fatihah. Kalau tidak mampu maka dia dzikir sekadar Fatihah. Kalau tidak mampu bukan terjemahan Fatihah, tapi dia diam sekadar waktu Fatihah. Umpamanya mu'alaf, belum hafal Fatihah, dia juga nggak hafal surat-surat pendek, dia juga nggak hafal dzikir-dzikir yang lain, udah diam saja, bukan malah diterjemahkan nggak apa-apa, nggak begitu, nggak boleh itu. Tapi khusus untuk takbir, saya ulangi, khusus untuk takbir, kalau dia tidak mampu mengucapkan Allahu Akbar secara bahasa Arab, dia boleh mengganti dengan kalimat lain yang semakna Allahu Akbar. Wala ya'dulu anha ila dzikrin akhar. Dan Allahu Akbar nggak bisa diganti dengan dzikir yang lain. Umpamanya karena sudah bosan setiap sholat selalu memakai Allahu Akbar, maka ingin dimodif Alhamdulillah atau dimodif Subhanallah. Niki nggak boleh, sholatnya nggak sah. Jelas ya? Wa yajibu qarnun niyati bitakbir. Kan kemarin rukun pertama dalam sholat itu adalah niat. Niat ini harus bersamaan dengan takbir. Kita ketika takbir Allahu Akbar, saat itulah kita meletakkan niat sholat kita. Makanya niat itu nggak diucapkan, tapi panggone ning hati. Kenapa? Karena saat niat orang itu sedang melafadzkan Allahu Akbar. Jenengan ketika usolli fardhos subuhi,
usolli fardhu dhuhri itu belum niat. Itu hanya menuntun hati saat takbir agar tidak lupa dengan kita sedang melakukan apa. Jadi letak niat itu adalah ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena ini adalah muqarronah harus bersamaan. Lah standare ulama-ulama mutaqaddimun, ulama-ulama awal. Kenapa banyak orang yang itu akhirnya was-was? Allah, Allah. Kenapa kok banyak orang was-was? Karena untuk niat ini menurut ulama-ulama dulu, mulai A dalam Allah dan selesainya roh dalam ba, saat itulah kita niat. Saya sholat fardu duhur, gambaran sholat duhur, sifat sholat duhur itu kita hadirkan di hati kita. Saat kita Allah, saat itu hati kita ini menghadirkan apa yang akan kita lakukan. Dan itu angel. Orang ketika dia sholat ngepas ke A dengan niat itu angel. Oleh sebab itu banyak orang yang akhirnya dalam hal ini gagal. Dia menjadi orang yang was-was. Makanya dilanjutkan wa amman Nawawi fahtaro al-ittifa'a bil muqaranati al-urfiyah. Adapun Imam Nawawi, untung enak Imam Nawawi, karena selain Nawawi niku wajibnya kudu muqaranah hakikiyah. Imam Nawawi niku beliau mengatakan, kan Imam Nawawi sebelum Imam Nawawi ulama-ulama pokoknya harus hakikiyah. Baru setelah adanya Imam Nawawi muncul Al-Ghazali dan seterusnya. Wa amman Nawawi, adapun Imam Nawawi niku menyatakan al-ittifaq bil muqaranati al-urfiyah. Boleh kita ketika takbir itu bersamaan dengan niat. Sing penting enek nyantole. Saya ulangi ya, sing penting enek nyantole. Maksud tes. Maksudnya pripun? Jadi gini, ketika orang melafadzkan Allahu Akbar, saat itu dia itu harus menghadirkan sholat fardu 4 rakaat, status sholatnya sholat apa itu harus ada. Tapi nggak harus pas. Umpamanya Allah saat dia baru niat begitu. Nah itu nggak mau menurut Imam Nawawi. Tapi kalau selain Imam Nawawi contohnya mutaqaddimun niku kudu bab. Makanya banyak orang yang niku akhirnya was-was. Nah, dalam hal ini ulama itu mengatakan syariat itu kan enggak angel loh. Syariat itu pada dasarnya mudah. Makanya dalam hal ini pendapat Imam Nawawi ini malah menjadi pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama mutaakhir. Wes yang penting ketika sholat saat sama takbir, sing penting jenengan ketika sholat saat sama takbir saman itu sadar sampean sedang opo. Jangan sampai ngatakan Allahu Akbar, aku tadi niat opo ya, udah ini sudah masuk nih. Jadi Allahu Akbar, tadi niatnya opo ya, wah ini kan sudah masuk nih. Berarti dia di awal dia belum istiqdharus sholati atau istiqdharul qalbi. Dalam hal ini kita ketika sholat niku kudu menghadirkan apa yang akan kita kerjakan saat kita takbir. Lah standar ukuran khusyuk niku ngeten. Wong pemene sholat, orang kalau sholat khusyuk mulai awal sampai akhir itu kan koyok-koyok sulit gitu. Kita kalau sholat pun sekarang saya tanya,
Siapa yang pernah sholatnya khusyuk mulai awal sampai akhir nggak mikir yang lain? Kak Basir, dia Kak Basir nih. Nggak waya wis. Kok kita sahabat yang menurut Nabi sholatnya paling khusyuk saja itu gagal. Ketika dites Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gagal. Nopo malih sekelas Kang Basir. Yo Kang ya. Tetapi minimal ketika kita takbir niku kita hadir hati kita. Wes setelah itu Anda umpamanya mikir masalah, mikir hutang, mikir pilihan, ya pilkada umpamanya gitu. Lu saat ini umpamanya jenengan sholat hajat, sing dipikirnya Allah napa hajati? Hajati wasane Mas. Lho nggih kan? Kalau kita umpamanya namanya sholat hajat, yang dipikirkan malah hajatnya. Umpamanya pingin omah ketika ya Allah omah, ya Allah, ya Allah. Umpamanya pengen mobil, ketika sholat saya dipikirnya malah mau. Tetapi minimal saat sama takbir itu menghadirkan sholat. Saya ulangi nih, minimal standar kita menghadirkan hati kita dalam sholat itu saat takbir. Makanya kalau memang tidak mampu keseluruhan, minimal takbiratul ihram niku harus istihdharul qalbi. Lah istihdhar niku menghadirkan hati dalam sholat kita itu bersamaan ketika kita takbir. Sing penting saat kita A sampai habisnya roh di sana ada nyantolnya. Kalau guru niku ngajari ngoten, bahasane nyantol wis bae ngono. Buh nyantolnya di depan atau di tengah atau di akhir, yang penting ketemu. Jangan tadi Allahu Akbar, aku sholat zuhur wae lah, wah ini nggak sah. Ketika sudah Allahu Akbar baru dia menghadirkan hati, ini nggak boleh. Jelas ya? Nah ini masalah tentang rukun ketiga di dalam sholat. Mungkin kadang tuh 2 poin saja 1 jam kayak kemarin ya kan Kak Basir ya. Mungkin sebelum kami lanjut mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Yeah. Untuk menghadirkan hati saat takbiratul ihram Allahu Akbar, mengucapkan saya niat sholat fardu zuhur itu tidak bisa, tapi niatnya setelah takbiratul boleh tidak? Bagi orang yang kesulitan. Bagi orang yang kesulitan. Niku standarin ku uruf. Jadi umpamanya ngeten sakniki. Wes, kula tanya sampean. Setelah Allahu Akbar dia baru niat sholat. Jadi dia itu ketika Allah nggak kepikiran sholat sama sekali. Tapi ketika selesai baru dia menghadirkan sholat. Saya sholat zuhur 4 rakaat gitu. Itu tapi setelah selesainya Allahu Akbar. Itu kira-kira sampean koyo ngono ora? Pak Madun? Enggak. Ya kadang-kadang. Dan terus mereka niku sing penting uruf, memakai karena standare uruf. Sing penting uruf niku nyantol, meskipun rada nyantol sithik ngoten. Jadi selesai Allahu Akbar di sana ada wonten niat. Tapi kalau sudah selesai baru istidharul qalbi nggih niku mboten masuk. Kalau lagi jadi kalau sudah selesai Allahu Akbar kok baru istidhar, ya niku salate mboten sah. Karena harus ada istidharul qalbi. Tapi maksudnya istidhar itu ngeten harus sholat zuhur kemudian 4 rakaat
kemudian ada ruku, ada sujud, ada fatihahnya, bukan. Yang penting saat saman takbir, saman itu tergambar sholat gitu. Saya ulangi ya. Jadi maksud istiqdor itu yang penting saat kita ini takbir, kita itu sadar kita sedang sholat. Sholat duhur dan seterusnya. Meskipun secara global, tapi kalau nggak kepikiran sama sekali, baru kepikirannya setelah takbir, nggih niku takbire mboten sah. Jelas nggih? Ya seperti itu. Nggih, monggo. Allah gitu ya. Terus ini ada contohnya nggak? Wonten dia, ada dia itu ketika jadi imam dikritik makmum. Tapi orang-orang lama itu nggak ada yang komplain. Tapi umpamanya panjenengan jamaah di masjid ini, wah imamnya nggak fasih. Tapi ternyata makmum di sana itu semuanya sudah nyaman. Ternyata usut punya usut. Imamnya itu orang yang mohon maaf mungkin giginya wis berubah. Aslinya fasih. Jadi orang yang tahu ya ini aslinya fase, cuma karena keadaan begitu. Dalam hal ini maka untuk hal seperti ini kita nggak boleh menjustifikasi. Masalah tentang Allah dengan Allah itu hanya dalam tataran tidak fase, tidak sampai merubah makna. Yang nggak boleh itu kalau merubah makna. Contoh merubah makna itu tadi Allahu Akbar. Bagi wong alim tahu itu hamzah kok pakai wawu itu berubah makna. Tapi kalau kalimat Allah itu kan disebut lam jalalah, lam yang agung. Lam itu kalau di fathah bacanya apa? Lam itu kalau di fathah bacanya la. Tapi itu kenapa membacanya Allah? Enggak Allah. Umpamanya wong Nasrani kan bacanya kan Allah. Lah lam di fathah la. Kalau di tasdid ya Allah gitu kan. Tapi kalau kita kok Allah. Nah ini karena kita mengagungkan asma. Tapi tidak semua orang fasih dalam melafadzkan lam jalalah. Jelas ya? Lah seringkali orang itu akhirnya malah jadi Allah. Lamnya malah hilang. Nggih kan? Lah saiki lam kalau di fathah bacanya apa? Kan la kan? Lah kok membacanya khusus itu Allah bukan Allah. Karena itulah disebut lam jalalah. Dan ini bacanya harus berat. Allah atau tafkhim. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang dia dalam hal ini tidak seperti itu, niki tidak fasih. Tapi bukan berarti sholate batal. Sampai ada orang ngomong ke saya, orang itu sampai wafat itu durung menyebut nama Allah. Gara-gara apa? Dia ngomongnya Allah. Ya Allah. Jadi bukan lamnya itu jadi hilang gitu. Sampai ada orang berani memvonis orang itu sampai wafat belum pernah menyebut Allah. Ya Allah kok sampai sekejam itu. Ini padahal bukan merusak makna, ini hanya fase dan tidak masya Allah. Coba nih kita semua yang hadir dites maca Quran
Teng sing ahli Quran sinten nggih? Lah Yai Muklis lah umpamanya. Nggih kan? Nang Yai Muklis. Panjenengan semua yang hadir coba berani enggak? Yai tolong Fatihah kula disimak. Yakin kok akeh salah kan? Yakin itu. Tapi ketika jamaah delok imam salah sithik, iki enggak sah iki. Maka yang sering saya sampaikan di masjid, sebelum mengkritik imam, coba bacaan Fatihah kita ditaskehkan dulu kepada ahli Quran. Jelas ya? Tapi Kang Basir gak ngono. Kang Basir wonge orang soleh, beliau wonge kan. Amin. Wes. Kok amin wes jelas kok amin ribut. Lah amin berarti turun kan. Oh, kurang ajar sama. Jelas ya Kang ya. Jadi itu tidak sampai merusak makna. Itu hanya tidak fasih. Untuk napa niku? Taskeh. Dan itu makanya kula niku di banyak masjid. Kan pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sering sekali. Ustaz, imam kita itu begini. Orang kalau mau kritik imam itu Masya Allah. Makanya orang kalau beliau itu istiqomah jadi imam, kita itu harus hormat. Mulai gak kuat. Makanya saya gak jadi imam. Wah, lagi beda. Lo saat ini ngeten coba. Maca rodok dawa sithik sekono komplain ketahuan gitu. Dipendekke sekono komplain kependekan gitu. Dalam hal ini orang itu mudah sekali mengkritik, tetapi lupa bahwa kadangkala orang yang mengkritik pun itu standar yang benar belum tahu. Jelas ya? Maka daripada kadang orang itu pingin imamnya benar, daripada itu coba dia sendiri mentaskehkan bacaan Fatihah. Dulu kula niku badal ya wis gedhe wis belajar ning ndi. Ketika Fatihah itu kalimat iya karena itu seminggu. Setiap hari pagi sama sore ayo. Iya karena budua iya karena nasta'in. Itu hanya kalimat ini saja seminggu. Umpamanya panjenengan wis biasa maca Fatihah enggak sadar salah, kemudian dibenarkan. Suwi niku. Nggih kan? Lah contohnya seperti itu. Jelas ya? Mungkin ada lagi yang tanya? Monggo. Iya. Baknya dipanjangkan pas adzan. Makanya adzan itu enggak boleh terlalu panjang-panjang. Iya. Kalau di pesantren kami, meskipun ahli qiraah, meskipun ahli sholawatan, setiap orang yang ditunjuk jadi muadzin adzan maksimal 3 menit. Itu aturan pondok. Adzan maksimal 3 menit. Suara ini berdasarkan 40.000 siswa itu untuk muadzin itu diseleksi. Yang jadi juara nanti ada di Masjid Lama, lalu juara 2 ada di Al Ihsan. Tetapi adzan maksimal 3 menit. Karena nggak boleh terlalu panjang kalau adzan itu sampai melanggar aturan tajwid. Allahu Akbar, umpamanya gitu. Gini ki nggak boleh. Wes. Dan ini beneran. Kadang adzan sampai 7 menit. Jadi antara waktu sholat dengan qomat, saya ulangi ya, antara waktu sholat masuk waktu sholat minggu sampai qomat oleh masjid dikasih jeda 10 menit. Tapi kepotong 7 menit untuk adzan. Setelah adzan sholat dulu, ada yang sholat belum selesai sudah waktunya qomat. Aslinya 10 menit kan panjang, tapi karena kepotong adzan. Aslinya aturan adzan itu nggak boleh panjang.
Jelas ya? Sampai melebihi 6 harokat. Umpamanya hayya 'alas shalah, umpamanya yang meskipun enak tapi niki salah. Jadi Kang ya. Jadi kalau di pondok kami mengantisipasi agar adzan itu tidak sampai keluar tataran tajwid, maksimal adzan 3 menit. Olah adzan diatur ngoten niku adzan insyaallah ya tajwid barang ya bener. Tapi kadung mboten wis wong lak suarane panjang, nafase panjang, adzan itu wow. Nggih kan? Adzane panjang betul. Yang kadang bahkan antara matobi satu dengan matobi yang lain itu panjangnya nggak podo. Umpamanya hayya 'alas shalah dengan la ilaha illallah itu kan semestinya kan sama kan? Tapi hayya 'alas shalah panjang, la ilaha illallah pendek. Kalau dalam aturannya adzan itu harus sesuai. Bahkan umpamanya adzan itu salah, kudu diulang. Umpamanya orang adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan salah. Itu harus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi enggak dihitung karena salah. Dia balik di awal. Umpamanya dia hayya 'alas shalah, dia hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Balik hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau salah itu enggak dihitung. Jelas ya? Nah, dan makanya kalau sampai akbarnya itu tadi melebihi ketentuan tajwid niku enggak boleh. Tapi bukan berarti dalam hal ini nggih ngapunten ya, kalau sholat kan sholatnya batal. Kalau untuk orang adzan, adzannya gimana? Ya itu aturan nggak boleh mulai. Lah pemene di haram nih bos. Orang gelem adzan wonge malah. Wong nggih kan wis pondok oleh adzan sing bener lah. Makanya di pondok adzan itu maksimal 3 itu maksimal 3 menit. Sampai saat ini pun 3 menit. Enaknya kayak piye lagune nggak boleh lebih dari 3 menit. Nah itu tapi kalau dia kan mesti ngeten. Kalau sudah sesuai dengan tajwidnya nggak apa-apa. Tapi kalau bar seperti tadi itu kan nggak boleh Pak, karena itu tidak panjang. Kalau bar itu nggak panjang, oke kan? Dasar iki pemene. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bare itu salah apa bener? Biasanya takbiran kan malam dulu kan? Lagi kan? Wonten musik. Ya seperti itu. Lah kadang salah panjang. Jelas ya? Adzan bukan bacaan Quran, tapi adzan itu zikrun maksusun namanya. Zikir khusus yang gak bisa diganti kalimat lain. Makanya adzan sama ganti dengan astagfirullah itu gak bisa. Memang bukan kalimat, tapi sama lihat definisi adzan. Adzan itu zikrun maksusun, zikir khusus yang nggak bisa digantikan yang lain. Jelas kan ya? Tapi kalau panjang tapi salah gimana? Iya. Contohnya gini. Sampai ya sama ini. Sholat subuh lah adzannya panjang, turunnya tambah enak orang. Kadang itu sholat subuh itu turunnya tambah nyenyak gara-gara adzannya saking merduni. Oke kan? Merdu suwi. Enak nih.
Tapi gimana Mas? Kalau secara aturan meskipun adzan itu harus tetap memakai tajwid. Maka kalau memanjangkan juga nggak boleh tetap lalu. Tapi kalau Allahu Akbar tadi niku nggak boleh karena itu tidak panjang. Jelas ya? Oke, moga punyai. Apa hukumnya mengangkat tangan saat takbiratul ihram saat mau wudu dan tasawuf awal? Apa sama hukumnya? Wajib apa sunnah? Apa hukumnya mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat rukuk dan saat tasyahud awal? Jadi yang namanya takbir di rukuk, di tasyahud awal dan sebagainya itu adalah takbir intikal. Dan ini memang disunahkan kita itu ngangkat tangan, hukumnya nggak ada yang wajib. Ngangkat tangan kita ketika sholat nggak ngangkat tangan, cuma Allahu Akbar. Itu biasa. Yang wajib bacaannya Allahu Akbar. Kesunahannya ngangkat tangan. Dan ngangkat tangannya itu muhadiyai, apa itu? Lurus dengan pundak. Kalau menurut ulama kita gitu, Allah gitu. Lah ini letaknya di mana? Saat kita itu berdiri, saat kita itu mau Allahu Akbar mau rukuk, saat kita bangun dari rukuk, saat kita mau sujud, ya, dan saat yang dari tasyahud awal itu disunahkan apa lagi? Kalau lari kalau yang dari tasyahud awal itu disunahkan apa? Betul jadi yang muklis sunah ya, tetap sunah ya. Ya. Jadi ketika orang itu bangun dari rukuk, orang itu mau rukuk, orang itu mau sujud, orang itu bangun dari tasyahud awal, itu disunahkan untuk ngangkat tangan. Lah ngangkat tangan ini tapi hukumnya sunnah. Gitu. Wa raf'ul yadaini indar ruku'i. Raf'ul yadaini ay al-kafaini inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika bangun dari rukuk, itu kalau yang di Fathul Qorib memang itu yang disebutkan. Terus wakada indal qiyami minat tasyahudil awal. Setelah bangun dari tasyahud awal, niku kalau dalam kitab bajurinya disebutkan juga disunahkan untuk ngangkat tangan. Makanya ini hukumnya sunnah. Seandainya nggak ngangkat tangan, ya sholat ya tetap sah. Tapi kalau ngangkat tangan dapat pahala sunnah. Jelas ya? Satu, saat takbiratul ihram, saat rukuk, bangun dari rukuk, saat kita itu bangun dari tasyahud awal. Jelas? Oke. Mungkin ada lagi? Sampun? Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
usolli. Jadi kalimat usolli itu sebetulnya nggak harus memakai usolli. Ya karena di kitab disebutkan usolli, tapi maknanya kan kalau istidharul qalbi itu kita menghadirkan sholat. Saman ketika sholat, ya Allah kalau niat sholat dulu 4 rakaat Allahu Akbar, ya itu niat. Saman kalau usolli tapi nggak paham maksudnya, ya kan nggak menghadirkan sholat. Makanya usolli itu kalau diterjemahkan saya niat sholat fardhu duhri, kefarduan duhur, arba'a raka'atin 4 rakaat. Makanya ini tidak ada riwayatnya. Ini enggak ada riwayatnya. Riwayatnya apa? Enggak ada. Ini adalah kalimat pengantar agar kita hatinya tertolong saat takbir, kita menghadirkan itu di dalam hati. Jelas ya? Umpamanya kita tidak mengucapkan usolli, tapi di hati kita sudah, ya Allah saya sholat duhur 4 rakaat Allahu Akbar, sholat fardu umpamanya. Nah itu sudah sah. Yang dikehendaki niat yaitu bukan usollinya, tapi makna usolli kita hadirkan di dalam sholat. Jelas ya? Kamu tadi cukup ya? Ya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Yang kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.